Pemirsa sana, siapa yang tak kenal kotak amal atau kenceleng seperti ini? Keberadaannya memudahkan orang-orang yang ingin menyumbangkan atau bersedekah. Kotak amal atau kenceleng umumnya diletakkan di masjid-masjid atau lembaga-lembaga sosial. Tapi melalui Yayasan Sedekah Ngider Indonesia yang bermarkas di Ciracas, Jakarta Timur, kenceleng ini dibagikan ke rumah-rumah warga, terutama warga yang ingin berpartisipasi untuk bersedekah secara rutin. Setiap bulannya, petugas yang juga warga kampung mengumpulkan uang sedekah kenceleng dari rumah ke rumah. Tak tanggung-tanggung, kini sudah ada 850 kenceleng yang tersebar di rumah-rumah warga kampung. Iya, jadi awalnya itu memang kan kita komunitas ya. Komunitas berjalan masuk tahun kedua sebenarnya udah ada tuh dorongan dari teman-teman untuk jadi yayasan. Cuman sayangnya masih nahan. Sampai akhirnya masuk tahun ketiga, persis di tanggal 3 April 2018 itu baru tuh akhirnya kita meresmikan ini menjadi yayasan gitu. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu kita kan banyak program tuh. Nah, kita banyak program. Nah, saya mikir saat itu kayaknya asik kali ya kalau satu kampung tuh sedekah gitu kan. Sejauh ini uang masuk sedekah itu kurang lebih satu kampung ya Mbak, 10-15 juta satu kampung itu per bulan. Dari program inilah terbentuk perkampungan sedekah pertama di Jakarta, tepatnya di RW 9 Ciracas. Dana sedekah dari warga ini kemudian mereka kelola dan alokasikan untuk program pemberdayaan warga kampung. Ada layanan kesehatan, pelatihan kewirausahaan, santunan anak yatim, bantuan warga sakit, dan yang tertimpa musibah, hingga bimbingan belajar bagi anak-anak. Semuanya disediakan gratis bagi warga kampung RW 9 Ciracas. Masyarakat kampung pun merasa terbantu dengan adanya program Kampung Sedekah, karena uang yang mereka keluarkan akan kembali pada mereka dalam bentuk berbagai layanan dan pemanfaatan yang berguna. Sambutan dari masyarakat alhamdulillah antusias gitu Mbak. Banyak sekali yang bisa kami petik dari sinilah. Alhamdulillah sangat membantu Mbak. Kayak di bidang pendidikan istilahnya mereka yang kurang mampu di luaran sana kan bimbel-bimbel sekarang mahal lah Mbak, tahu sendiri ya, mahal apalagi yang udah ada nama gitu. Kalau di sini disiapkan dari anak SD, SMP, ada bimbel gratis. Meski demikian, membangun perkampungan sedekah ini bukan tanpa tantangan. Pro kontra dan anggapan miring sempat dialami para pendiri yayasan. Ya ini memang serunya dakwah ya Mbak. Jadi artinya waktu kita meluncing program Kampung Sedekah, kita mengedukasi masyarakat untuk sedekah satu kampung, itu tantangannya luar biasa memang. Kita dituduh teroris gitu kan, kita dituduh ISIS, macam-macam lah gitu. Artinya karena memang kita tugasnya mengumpulkan uang gitu kan. Nah, uang itu banyak orang yang belum memahami bahwa itu sebenarnya buat warga. Tak hanya bersedekah dengan uang, setiap hari Jumat warga kampung juga dihimbau untuk saling bersedekah makanan. Menunya bisa apa saja dan dalam jumlah porsi berapa saja. Ada yang menyiapkan 2 kotak, 10 kotak, hingga 40 kotak banyaknya. Makanan-makanan ini kemudian warga setorkan ke petugas sedekah Ngider, lalu dikumpulkan di posko untuk dihitung dan dicatat. Setiap pekannya, tak kurang dari 300 kotak makanan terkumpul dari partisipasi masyarakat. Biasanya, makanan ini kemudian mereka bagikan ke masjid-masjid untuk para jemaah sholat Jumat. Jadi awal-awal itu kita buat selebaran. Ibu yang mau ikutan sedekah nasi, mau lauknya seadanya di rumah gitu kan, mau ada apa pokoknya kasih, nanti boleh dibungkus pakai kertas nasi, styrofoam ataupun nasi box. Awal-awal kita nggak terlalu yakin lah ya istilahnya paling berapa sih gitu, tapi begitu kita launching pertama kali kita terima itu sampai di angka 500 bungkus gitu, 500 bungkus itu dari satu RW. Kita bingung ini 500 mau kita bagikan kemana gitu kan, akhirnya makanya udahlah kita ke masjid-masjid aja gitu kan. Ya sudah akhirnya kita bagikannya ke masjid dan alhamdulillah setiap Jumat sekarang tidak kurang ya dari 300 sampai 500 box gitu, alhamdulillah. Sedekah inilah yang merupakan transaksi dengan Allah yang tak akan pernah merugi. Sedikit atau banyak, jika dikeluarkan dengan ikhlas, maka Allah menjanjikan kebaikan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah akan semakin besar pahalanya jika disalurkan pada pihak yang tepat. Dan pihak yang paling tepat adalah keluarganya. Nabi SAW bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak, istri, lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai. Namanya kebun Bayruha. Ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah SAW menyarankan agar ia membagikan Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan Nabi SAW dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, Sahihul Jami. Wallahu alam bishawab.